Halo sahabat hati, jumpa lagi dengan saya Linda Wahyudi di podcast saya. Kali ini saya kedatangan sahabat lama saya, sahabat dari zaman anak-anak kami kecil, dan saya sangat mengagumi dia. Dulu waktu saya masih muda, saya merasa bahwa Tuhan itu luar biasa karena menciptakan dia yang begitu sempurna. Nah, ternyata di balik itu banyak perjalanan terjal yang dia alami. Untuk itu kita akan dengarkan sharing dari dia. Saya perkenalkan sahabat saya Nirmala. Halo Hai. Thank you ya sudah mau datang di podcast saya. Aku thank you juga bersama di hari ini yang indah. Thank you banget. Jadi saya memanggil dia dengan nama Iing karena kami udah lama sekali bersahabat. Ing, seperti tadi saya ngomong, saya hanya melihat perjalananmu dari jauh, yang terjal turun naik. Salah satunya ketika saya mendengar kabar bahwa kamu mengalami sakit. Nah, dari situ saya ingin mendengarkan sharingmu, bagaimana kamu menghadapi saat-saat sulit itu. Karena jujur saya pernah ikut sebuah kelas konseling, saya belajar untuk jadi seorang konselor. Itu setiap orang yang menghadapi masalah itu ada tahap-tahapannya. Dari tahap tidak terima, mengapa kok saya, sampai tahap marah, ya marah sama Tuhan, marah sama diri sendiri kok begitu, sampai dia bisa menerima kenyataan bahwa ya memang saya mengalaminya, dan terakhir dia bisa mengambil hikmahnya dari situ dan dia mengalami pembebasan dari situ. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah kamu di saat-saat mengalami hal-hal yang sulit itu, kamu juga mengalami tahapan-tahapan itu? Jadi yang saya mau tanyakan, yang pertama kali, kapan kamu mulai divonis atau tahu kalau kamu sakit? Iya, thank you. Kejadiannya itu tahun 2018. Setelah waktu itu mau Sintia saya ke Australia, terus saya waktu itu keadaan sehat, kita senang-senang aja, tapi ya ada sedikit simptom aja, saya sudah menopause istilahnya, dan ada sedikit bleeding, tapi itu saya ignore, saya tidak terlalu menghiraukan. Terus udah gitu, setelah Sintia itu, yaitu sekitar bulan Februari Maret itu saya mulai cek ke dokter. Ternyata mereka menginginkan untuk cek lebih detail lagi, padahal saya sih rajin untuk check up sebelumnya, untuk mamogram dan untuk pap smear seperti yang harus kita lakukan setiap wanita ya. Tapi saat itu entah bagaimana, terus saya ke dokter di ginekologi, di dokter umum dulu, dan menyarankan untuk USG untuk lebih detail lagi. Lalu saya ke ginekologis baru di sana dikatakan bahwa ada sedikit penebalan di dinding rahim. Setelah ada penebalan itu, lalu dianjurkan untuk kuret dengan laparoskopi, karena setiap kali permasalahan itu ada di saluran fallopian tube itu. Terus sudah gitu, jadi dia menyarankan untuk kuret sambil laparoskopi. Waktu itu saya masih meringankan, mengentengkan gitu. Terus
setelah setelah saya cek, terus saya bilang oke, laparoskopinya nanti aja ya, karena saya mau ke Bali waktu itu. Gimana? Dia bilang oke, boleh kapan aja, tapi kalau aku nggak mau kamu 1 tahun lagi ya balik, katanya. Ini harus. Terus tapi untungnya Tuhan itu begitu baik, jadi memberikan keluarga yang begitu indah ya buat saya. Jadi waktu itu anak saya yang nomor 1 pas kebetulan masih ada di Eropa semua bertanya terus gitu, dia yang insist, enggak mami harus curate segera, katanya gitu. Waktu itu bulan Maret sebelum hidup ulang tahun, saya akhirnya menjalankan kuret itu. Setelah kuret itu terus ya 2 minggu setelahnya kan diberitahu hasilnya. Waktu itu saya jalan sendiri sih, saya orangnya nggak suka ngerepotin, jadinya saya pikir saya bisa dan oke. Terus saya sendiri ke sana, hampir sendiri, tapi ya itu ternyata hasilnya tidak kurang baik, dan dokter dengan gamblang bilang ada sesuatu ini bahwa hasil kuretnya itu di laboratorium bahwa ada sel kanker rahim. Lalu dikatakan bahwa saya harus operasi segera untuk mengangkat rahimnya. Waktu itu terus terang saat itu saya merasa bengong ya, saya nggak tahu apa-apa, saya bingung. Jadi ada saat-saat dimana saya tuh blank gitu, nggak tahu harus bagaimana ketika divonis itu, dikatakan itu. Terus saya juga pas kebetulan sendiri ke sana, terus pas dokternya itu ada janji karena dia mau operasi, dia bilang katanya oke, kamu itu sambil tunggu di luar ya. Waktu itu masih masih ngambang, iya. Saya nggak tahu harus bagaimana, iya. Nggak ada di sana gitu loh, nggak ada di sana rasanya. Akhirnya setelah tahu telepon anak saya yang jemput sih. Setelah itu ya ada keinginan mau gimana gitu ya. Terus saya cuma bilang mama, diri saya nggak boleh nangis, harus tabah, harus kuat. Bilang sama diri saya sendiri begitu. Waktu itu saya bilang sama Peter, karena Peter suami saya ada di Bali traveling untuk pekerjaannya, jadi dia ada di luar. Lalu saya bingung, akhirnya saya ke pantai sendiri. Waktu itu saya minta teman saya, sahabat saya di Sydney, Yani namanya, itu saya share ke dia. Tadinya saya nggak mau ngomong, tapi saya harus melakukan sesuatu. Akhirnya saya katakan, dan betul-betul itu menjadi kecambuk buat saya. Saya nggak berani berkata apa-apa, tapi saya pikir Tuhan Maha Dahsyat, Tuhan bisa melakukan apapun gitu. Jadi akhirnya saya belajar untuk mengetahui apa sih itu gitu sebelum operasi. Jadi setelah saya menjalankan kuret dan mendapat sentence-nya bahwa itu cancer, lalu saya mencari tahu apa sih itu cancer. Kebetulan ini dokternya bagus sekali, gynecologisnya, jadi dia strict, kamu nggak boleh harus cepat segera operasi gitu, nggak boleh tunda lagi. Jadi dia tangkap saya dan dia telepon saat itu juga, dia telepon ke onkologisnya bahwa harus ini ada pasien yang harus dioperasi. Padahal waktu itu ada Easter holiday, jadi ada gap ya. Jadi diteror juga dokternya, harus sekarang juga nggak bisa holiday, jadinya
bagus sekali itu dokternya langsung, lalu Dan kamu saya pasrah, bersyukur. kamu Iya. pasrah, oke, ikut aja. Ya kayak orang nggak ngerti apa ya, bingung, nggak tahu gimana ya, stun namanya, kalau itu stun gitu, jadi melongo dan diam aja, jadi udah nggak bisa ngapa-ngapain. Memang pada saat itu kita udah nggak bisa mikir, sempat romanis, sempat cheering dulu kalau dikatakan itu kita tuh seperti kayak orang mati, jadi nggak bisa apa-apa, jadi ya no gitu. Jadi begitu manusia itu divonis cancer, itu ya kayak stuck di situ ya. Ya, jadi antara kaget, tidak percaya, terus Sedih. bingung, sedih juga, iya, tapi tidak tahu harus berbuat apa. Memang sih kalau lagi biasa-biasa ada teori A, B, Iya, C, iya. tapi pada saat itu udah nggak tahu bagaimana. Dan saya beruntung sekali punya sahabat yang baik juga menemani saya ke gereja, dan saya berdoa, saya minta Tuhan kekuatan. Tapi waktu itu saya jadi cari tahu kan, sebelum operasi itu saya cari tahu apa sih cancer itu, gini gitu. Tapi karena begitu banyak informasi dan lain-lain, akhirnya saya jadi takut. Saya karena dikatakan kan kalau cancer itu nanti bisa hancur semua, gosong, bibir itu melepuh semua, kuku dan rambut itu rontok dan pokoknya hancur semua gitu. Jadi saya merasa ketakutan juga memang. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan banyak teman-teman, sahabat-sahabat yang begitu baik mensupport saya gitu loh. Jadi waktu habis operasi itu juga saya jadi kan decide untuk operasi. Pastinya sih operasi angkat rahim. Waktu itu cukup besar, ada juga dilema. Gimana nih operasinya, dokter mana dan lain-lain, itu juga pergumulan gitu. Terus udah gitu sesudah kita decide, untung saya juga punya, Tuhan itu begitu baik, saya diberi pertolongan dari teman sahabat kami juga yang dokter, itu yang menyarankan, maksudnya membuka option itu apa, antara operasi dengan keyhole dengan kecil atau yang dibuka gitu. Itu dijelaskan juga sama dia, dan saya akhirnya memutuskan untuk operasi yang besar, yang dibuka secara tradisional. Itu thanks to Dr. Bin yang begitu baik kepada kami, yang menuntun saya pada saat-saat saya sedih juga. Dia selain dokter juga sahabat buat saya. Terus ya itu berjalan waktu, saya pikir nggak boleh nangis, akhirnya saya nangis juga, saya sedih, tapi saya pikir Tuhan itu luar biasa, Tuhan pasti akan menuntun saya juga dari keluarga ya, tentunya suami saya nemenin terus setia dia meskipun harus kerja juga kan ke Bali, tapi di saat dia ada di Sydney dia terus menemani saya dan standby hal-hal yang biasanya tidak dilakukan itu, dia dengan ketulusan tuh melakukan itu, nemenin gitu dan buat makanan macam-macam sih. Terus juga saya merasa beruntung bahwa Tuhan memberikan begitu banyak teman-teman yang saya baru kenal. Maksudnya kalau misalnya itu di Bali teman-teman ya mungkin saya memang sudah lama kenal gitu. Ini teman-teman yang baru kenal begitu baik, selalu memberikan buah-buahan, terus itu jus, makanan yang saya butuhkan gitu ya. Itu dipenuhi oleh Tuhan. Jadi saya merasa bahwa ya saya harus susah menderita sakitnya itu, tapi Tuhan berikan seperti
saat saya juga bingung di mana gitu, terus apalagi obat-obatan, saya nggak tahu obat mana yang harus diambil, treatment apa, sudah bingung sekali. Terus saya sampai putus asa, saya bilang Tuhan aku nggak tahu deh, pikiran saya kacau, saya juga nggak bisa mikir, dan kayaknya susah, yang satu obat di Amerika, yang satu obat di Singapura, nah mungkin saya ada di Sydney, satu lagi ada di Indonesia, yang mana saya harus ambil saya nggak tahu, dan bingung kan, nggak mungkin semua dipakai. Terus sudah gitu akhirnya saya berdoa begini, Tuhan pokoknya apa yang ada di hadapan saya akan saya ambil, makan, karena itu daripadamu gitu. Betul-betul loh, sungguhan Tuhan itu memberikan, somehow ada aja orang yang membawa gitu. Jadi dari yang tadinya harusnya di Singapura kan nggak mungkin kirim ke Sydney, bagaimana caranya. Terus tak taunya cici saya, dia punya ipar pas ada di Singapura mau pulang, terus dia minta, terus akhirnya cici saya dari Jakarta juga bawa obat yang di Jakarta itu bisa sampai ke Sydney di tangan saya. Sama satu teman lagi yang untuk minuman kesehatan, maksudnya untuk tambahan boosting itu dari Singapura. Saya tadinya pikir aku Singapura nggak bisa, terus nggak tahu gimana itu ada sahabat saya Angela, dia yang insist suruh, pas suaminya ada di Singapura disuruh bawa, saya nggak minta, terus udah itu suruh bawa, terus tahu-tahunya dia bawa ke depan rumah saya, dibilang katanya, lihat aku nggak masuk ya, nggak ganggu kamu karena saya lagi lemah sekali, terus nggak ganggu kamu, aku tinggal di depan rumahmu ya. Itu betul-betul jawaban Tuhan. Jadi saya bilang, Tuhan apa yang ada di hadapan saya, Tuhan aku akan makan. Saya kan berpikir bagaimana maksudnya yang ada gitu, nggak maksud bagaimana, pokoknya beneran dikasih yang di hadapan saya, yang ada ini loh yang dikasih itu. Jadi Tuhan itu luar biasa. Jadi saat-saat itu saya lalui. Habis operasi itu berapa lama pemulihannya? Habis operasi pemulihannya habis operasi itu sebetulnya pemulihannya lama, tapi karena saya divonis kanker yang ganas, jadi dikatakan bahwa karena kamu masih muda, dianjurkan untuk kemoterapi. Jadi sebelum saya pulih dari operasi itu, operasinya cukup besar dan saya mengalami komplikasi juga waktu itu ya. Terus jadi setelah operasi itu langsung harus kemoterapi. Berapa lama jaraknya antara operasi dan kemo? Waktu itu rasanya 2 atau 3 minggu. Dan kamu nggak takut waktu vonis harus kemo? Takut juga, saya takut, dan saya bingung juga apa yang harus dilakukan kan. Tapi ya saya menyerahkan kepada suami dan anak-anak. Suami saya juga ya terserah kamu, karena dia juga nggak tega kan. Terus yang pasti itu anak-anak saya luar biasa, mereka support. Mereka bilang, Mami, gini deh, kita Mami menderita itu hitung-hitung, kalau dihitung kan tanpa jaraknya itu kira-kira 6 bulan Mami. Jadi anggaplah itu 6 bulan itu menderita, tapi untuk berapa tahun lagi untuk yang dapat Mami nikmati gitu. Jadi anak saya yang sungguh luar biasa. Itu pun waktu saya mau operasi juga, dialah yang istilahnya Tuhan itu yang memakai dia gitu ya, mau menggunakan dia sebagai alat untuk menjibur saya gitu loh. Kadang-kadang saya kan pikir nantian gitu. Jadi
Tuhan betul-betul pakai sih. Yang kamu mengalami komplikasi itu setelah operasi, sebelum Pada kemo? saat operasi, habis operasi, setelah operasi masih di rumah sakit itu, saya kan dikasih suntikan morfin. Morfin itu di drip, di infus ya. Iya. Saya juga nggak tahu apa di belakang. Itu sudah terkapar parah. Operasinya kan itu yang dibuka ininya perutnya dibuka, itu bedah buka ya, itu sangat sakit sekali. Terus apa tuh namanya, Obat anti sakitnya obat itu ya? anti sakit itu saya alergi, sehingga saya aduh nggak enak sekali, nggak bisa nafas, terus begitu muntah-muntah, sedangkan Jahitannya masih sakit jahitan itu banget. masih sakit Iya. banget, sakit untuk bergerak kanan kiri aja susah sekali. Di sini infus, di sini alat, di sini suntikan macam-macam. Itu apa tuh namanya, dengan begitu aja sudah sakit, apalagi harus muntah itu bukan hanya muntah yang biasa, muntah sampai udah nggak bisa lagi gitu. Nah, pada saat muntah-muntah itu sama suster dikasih cairan lagi untuk tahan muntah, katanya tahan muntah untuk mengurangi supaya nggak kekurangan cairan, dikasihlah cairan banyak. Akhirnya saya cairan dalam tubuh itu menjadi tinggi, tensi itu tinggi sekali, jadi nggak karu-karuan waktu itu. Sedangkan hemoglobinnya turun, oksigen, nggak bisa nafas. Jadi kritis ya waktu itu ya? Kritis, sangat kritis saya. Jadi sampai saya bilang, Peter, tolong kamu telepon Karolin, teman-teman saya untuk mendoakan. Terus luar biasa teman-teman di Bali itu. Nah, saya kan ada di Sydney, jadi mereka dengan Romo Subagel, terima kasih juga Romo Subagel, luar biasa yang membuat misa di rumah. Dan itu menurut teman-teman itu doanya luar biasa, mereka merasakan sekali. Dan saya percaya bahwa dengan doa itu, doa teman-teman, doa semua sahabat-sahabat, keluarga itu yang mengangkat saya waktu itu, Yang menyelamatkan kamu ya? betul-betul sangat terbantu sekali. Waktu itu, waktu kritis itu, saya sudah mimpi macam-macam. Mimpi macam-macam yang menakutkan ya ini. Aduh, udah menakutkan. Jadi sudah di ambang batas. Mungkin kalau gimana ya, Mungkin kalau orang bilang di batas sakaratul maut ya. nggak tahu, saya nggak ngerti apakah itu, tapi waktu itu sangat-sangat menderita. Dan saya setiap kali terus tidur itu mimpi lagi, mimpi yang berulang-ulang. Salah satu mimpinya itu kan sebelum operasi itu, saya waktu saya ke Fatima itu beli patung Bunda Maria Pengurai Simpul. Terus sudah itu saya doa itu. Nah, saat sebelum operasi itu saya doa novena Bunda Maria Pengurai Simpul 9 hari. Sudah tuntas 9 hari itu. Terus sudah gitu saya kan operasi. Setelah operasi saya mimpi di depan itu ada lautan yang luas sekali, yang luas, nyaman gitu. Terus saya mau ke sana, saya jalan sendirian. Tapi kalau saya mau keluar begitu, mau dari pantai itu mau keluar, itu ada seperti pagar pita gitu loh, putih, pagar putih yang terus nggak ngasih saya minggir ke sini, ada lagi. Itu sampai juga saya mimpi juga sudah antri, ada satu antrian yang panjang gitu, terus sampai saya nunggu
sampai di depan antrian itu fotonya tiba-tiba hilang gitu. Terus waktu saya ya untung dengan doa teman-teman ya, terus saya boleh Melewati masa krisis. masa itu. Waktu itu masih kurang sehat sebetulnya ya, teman saya juga masih bilang kamu tuh masih parah sekali, tapi dokter bilang udah boleh pulang. Sempat sih mikir gimana, tapi dokter bilang enggak, kamu lebih baik pulang, katanya gitu. Setelah pulang saya melihat ini tadi ini Bunda Maria Rising Pool. Saya baru melihat, oh ternyata yang di dalam mimpi saya itu adalah Mita ini. Oh, yang kamu lihat di mimpimu itu simpel-simpel itu. Simpel ini, ukiran ini. Saya sampai di rumah baru kaget, oh itu dia yang ada di mimpi saya. Jadi dalam keadaan kritis, kamu bisa mimpi seperti itu. Bunda Maria itu sangat melindungi saya, dan juga doa-doa dari teman-teman. Karena kamu doa novena Maria Bunda Pengurai Maria Pengurai Simpul itu sungguh-sungguh sangat membantu saya, dan saya rasakan itu. Jadi oleh karena itu ya saya bisa lewat dari masa kritis itu. itu. Luar biasa, Ing. Jadi sangat meneguhkan kami ini. Dalam kondisi kamu yang in and out ya, istilahnya orang Pada saat mimpi sampai seperti itu, di ambang batas ya. Di kritis itu memang sih, karena waktu saya kebetulan dokter dia juga bilang ini berbahaya, sangat berbahaya gitu. Jadinya ya untung bisa lewat. Terima kasih Tuhan Yesus sama Bunda Maria yang melindungi saya. Oke, setelah operasi nih ya, kesakitannya seperti itu karena mengalami alergi dan komplikasi sedikit ya. Nah, setelah itu masa-masa yang berat ya, masa padang gurun, kamu harus kemo. Gimana itu ceritanya ya? Iya, Kamu kemo berapa kali? kemo 6 kali, terus radioterapi 4 kali. Jadi kemo 6 kali, radioterapi 4 kali. Oke. Dan jarak di antara itu sekitar 2 minggu. Setiap kemo ini jaraknya 2 minggu. Ya. Oke. Apa yang kamu alami? Yang saya alami, Kan katanya sakit banget gitu. yang namanya kemo itu tidak bisa diuraikan dengan kata-kata. Kita yang mengalaminya semua sangat mengerikan. Jadi itu adalah suatu zat yang dimasukkan di dalam tubuh kita. Jadi waktu itu saya melalui drip itu dimasukkan yang sebetulnya adalah racun yang untuk membunuh semua sel-sel dalam tubuh. Targetnya sih sel cancer, tapi sel-sel dalam tubuh kita juga akan terbunuh gitu. Jadinya itu ketika hari H di infus itu saya diberitahu sama teman bahwa ingat ya, kalau kamu nanti di kemo infus, kamu lihat itu, jangan kamu lihat bahwa itu adalah Racun. tapi kamu lihat bahwa itu adalah aliran darah Yesus yang mengalir di dalam itu. Wah, luar biasa ini. Jadi itu yang aku ingat. Jadi pada saat di infus itu saya terus berdoa keluarga, rosario, pokoknya macam-macam semua, sampai itu dari pagi treatmentnya sampai sore. Saya terus doa, yang saya nggak tahu, maksudnya saya nggak tahu apalah waktu itu. Cuma yang saya tahu bahwa Tuhan akan melindungi, Saat kamu lihat suster yang mau ngasih kamu kemo itu, katamu berbaju lengkap begitu ya? Iya, jadi waktu itu jadi saya bingung, susternya mau masukin drip itu ya,
dia pakai baju lengkap. Kalau zaman sekarang APD. APD lengkap ya, oke. Lengkap itu. Saya bingung, waktu itu kan kita masih belum mengerti hal-hal itu ya. Saya bingung kenapa kamu kok pakai itu. Terus udah gitu dia bilang saya harus memprotek, melindungi diri saya sendiri dari cairan itu. Jadi saya mikir, wah kamu takut dengan takut kena ceceran cairan itu. Sedangkan semua satu chip itu masuk ke dalam tubuh saya. Jadi, waktu itu saya cuma, oh my god. Iya. Luar biasa ya. Orang aja takut ketetesan dan itu semua segitu banyaknya dimasukkan dalam tubuhmu. Iya. Jadi untuk melanjutkan semua, ya saya jalani hari H itu masih oke. Biasanya dari hari H sampai sore kan kita masih bisa biasa. Waktu saya pertama kemo itu saya masih jalan itu masih keseret-seret karena luka itu masih belum begitu. Oh iya, baru operasi ya. Terus udah gitu setelah hari pertama, nah itu kan kita dikasih obat itu yang untuk membantu, tapi nggak bisa tidur sama sekali. Dalam kesakitan itu, sakitnya tuh jadi merasa seperti dibakar, panas badan itu panas sekali, tapi kita kedinginan. Saya nggak tahu harus bagaimana ekspresi di dalam kata-kata, tapi pokoknya nggak enak sekali, merasa itu gelisah, kayak mau meledak gitu loh, seperti mau meledak. Jadi rasa yang betul-betul tidak enak sekali gitu loh, dan mual. Jadi karena kemonya itu kita jadi mual sekali, semua makanan dan apapun rasa besi. Iya, jadi sangat menderita sekali, apalagi waktu itu kan pas musim winter gitu sekali. Jadi saya juga kedinginan yang bagus itu, tapi karena saya merasa bahwa saya mau melindungi keluarga, jadi saya isolasi mandiri, supaya keluarga kan Peter juga sih tetap melayani saya luar biasa. Waktu di rumah sakit aja kan nggak boleh ditunggu, akhirnya dia insist untuk tunggu, cuma pakai kursi untuk tidur, dia juga setengah tidur setengah enggak, jadinya nggak bisa. Terus udah gitu setiap kali juga makan itu selalu dia menemani saya, siapkan makanan dan lain-lain. Jadi kalau nggak support dari suami, anak-anak itu nggak bisa rasanya. Luar biasa ya ini. Sakitnya luar biasa, dan berasa gimana ya, kedinginan, tapi berasa kebakar ya. Jadi di bibir juga, bibir semua, kulit itu akhirnya ya kayak gosong begitu, kayak terbakar begitu. Terus kemo yang kedua lebih parah lagi. Iya, kemo yang pertama lebih parah. Biasanya sampai 1,5 minggu itu kita sakit, betul-betul sakit, nggak enak sekali, nggak bisa tidur dan lain-lain. Itu lalu kemo yang setelah itu beberapa hari kita dikasih waktu ya untuk pemulihan, mulai agak mendingan. Setelah sudah mendingan itu kita harus kemo yang berikutnya. Jadi ongoing, jadinya terus menerus. Jadi baru mau enakan sedikit, bukan sih sembuh, enakan sedikit, mulai lagi kemo. Dan itu nggak boleh terlambat gitu, makanya nggak boleh sakit. Saya nggak berani kemana-mana, jadinya nggak boleh, jangan sampai kita tuh sakit gitu loh, karena imun tubuh kita lemah, sehingga kalau misalnya ada kuman-kuman atau
Gampang virus atau tertular. bakteri, kita bisa tertular. Dan kalau kita sakit itu parah sekali, sehingga mengganggu jadwal kemo yang berikutnya. Ada nggak boleh sakit gitu. Rambutmu bagaimana ini? Iya, pada waktu kemo yang kedua saya doa sih sebelumnya sama Tuhan, kalau boleh supaya rambut saya masih dong Tuhan. Mintanya begitu. Terus benar, kemo pertama nggak apa-apa, kemo yang kedua setengah dari kemo itu juga nggak apa-apa, maksudnya rambut masih oke. Cuma di akhir kemo yang kedua itu rambut saya jadinya di ujung itu jadi kering mengkeret. Nah, terus tambah lama tambah naik dalam satu hari itu, ya. Jadi tambah naik. Terus udah gitu jadi seperti gimbal gitu loh, waktu itu saya tekuk jadi nggak bisa dibuka lagi sama ini. Terus akhirnya malam itu saya nangis karena gatal sekali sama sakit sekali. Terus saya minta anak saya untuk buang gundul gitu. Jadi yang berikutnya itu jadinya hari sesudahnya itu ya di shave, di gundul. Ya saat itu sih saya banget, saya pikir ada Tuhan, akhirnya saya harus mengalami itu juga yang membuat saya ya sangat down sih waktu itu. Saya merasa bahwa kayaknya gimana ya, kita sebagai perempuan biasanya bisa berias, bisa begini begitu, tapi ini semua sepertinya dihilangkan gitu. Yang kamu cerita rambutmu bisa kayak kawat itu Ya, saat itu. Jadi saat kering itu ya, kering seperti gimbal, kayak kawat keras gitu ya. Terus udah gitu anak saya waktu motong juga dia bilang, katanya mami tahu nggak, waktu gunting itu bukan seperti gunting rambut biasa, tapi keras sekali seperti kawat katanya gitu. Jadi makanya kamu kesakitan. Iya, sakit sekali dan apa tuh namanya, gimana ya, sedih banget ya. Saya yang denger aja merasa sedih banget. Iya, tapi itu ya puji Tuhan bisa dilewati. Nah, setelah 6 kali kemo, saya harus lanjut melakukan radioterapi. Itu radioterapi juga mengerikan. Apa yang kamu alami waktu radioterapi ini? Apa kamu diapain gitu? Diapain? Iya, sebetulnya sih nggak gitu kelihatan karena itu sinar. Saya sudah disiapkan dengan alat-alat kan, pokoknya kayak orang disalib. Terus kayak orang disalib. Ya. Terus udah gitu yang saya ingat adalah dokter suster itu setelah masang alat-alat itu, terus udah gitu mereka bilang oke, see you, bye katanya gitu. Saya ditinggal sendiri terus di ruangan yang kosong, terus dengan alat-alat sih. Terus udah gitu pintu itu ditutup aja pakai komputer kan, pintunya itu setebal begini. Karena radiasinya tuh biar nggak keluar, berbahaya. Iya. Jadi mereka tuh takut cepet-cepet gitu loh kayaknya, setelah udah set up terus cepet-cepet keluar gitu, kayak dikejar gitu loh. Terus saya juga membayangkan, aduh Tuhan, kayak orang zaman dulu ya kalau mau nyulut kembang api itu loh, mau nyulut kembang api kan, ini masang api terus lari cepet-cepet begini. Saya bilang saya sendirian waktu itu. Sendirian di dalam ruangan. Iya, tapi ya saya doa sih. Berapa lama itu di dalam ruangan? Tergantung. Nggak takut? Takut banget, tapi ya Tuhan melindungi. Saya berdoa selama itu, terus saya doa aja. Gimana lagi?
Saya bisa ngerti perasaanmu karena saya pernah ngalami saat Gaby masih umur 3 bulan, dia harus di X-ray, di foto semua karena ada penyempitan usus, nggak bisa buang air besar. Nah, semua pakai baju besi, tapi anak saya ditelanjangin. Jadi saya tuh sedih sekali, saya aja harus pakai baju besi, katanya ini bahaya soalnya bu. Lah kok dia ditelanjangin gitu, saya nangis saat itu. Saya bisa ngerasain gitu loh. Oh, orang-orang harus pergi dan saya di sana harus menerima yang bahaya ini gitu. Seperti waktu kemo itu ya, orang takut dan saya harus masukin itu ke tubuh saya. Luar biasa. Kamu naik kelas itu ini. Ya, yang paling susahnya itu ya waktu kemo itu, sakitnya luar biasa dan sungguh-sungguh dulu merasa betul-betul, mungkin kalau saya bayangkan seperti panasnya neraka sebetulnya, kayak begitu gelisah, nggak enak gitu. Mungkin ya jauh lebih sih kalau neraka ya, cuma saya nggak tahu seperti itu. Dan saya juga merasa seperti orang kusta karena dari racunnya dari kemo itu kan, jadi kita harus memisahkan diri. Jadi saya harus punya sendok garpu sendiri, terus plate makan sendiri, mangkok itu saya cuci sendiri, dan kamar mandi juga saya khusus sendiri karena nggak boleh cairan tubuh kita kena orang lain gitu. Itu sih jadinya supaya untuk melindungi, bukan karena ada virus atau apapun, tapi itu kita mau melindungi supaya orang lain tidak kena imbas racunnya. Ya. Nah, sekarang ceritanya nih, setelah kamu melewati kawah candra di muka itu, kamu dilebur di kawah yang panas setelah kemo dan radioterapi. Bagaimana kamu? Setelah selesai radioterapi terakhir, bagaimana kondisi kamu? Pada saat jadi waktu itu di Australia kan dingin banget, waktu itu saya sih merasa dingin ya. Terus saya selalu ke cari matahari, Cari sinar matahari. sinar matahari untuk berjemur, itu sangat membantu saya. Seperti istilahnya seperti tanaman yang kering itu disiram oleh air dan matahari, betul-betul sangat-sangat membantu karena saya juga waktu itu merasa sesak nafas sehingga saya harus diberi darah dua ampul itu karena kurang darahnya juga. Itu sangat gak enak banget. Terus setelah selesai itu saya bilang, Tuhan, aku capek, aku pikir mau pulang ke Bali untuk menikmati matahari. Terus sudah itu saya ingin mengetahui apakah rencanamu dalam hidup saya. Terus saya mencari itu, jadi saya memutuskan untuk ke Bali. Saya pikir oke, saya ke Bali, saya mau istirahat. Terus saya mau retret. Waktu itu saya rencana mau retret ke Cikanere. Terus sudah gitu saya sudah cari tahu dan lain-lainnya. Akhirnya ketika saya sudah memutuskan untuk mau retret, udah siap-siap nih, terus udah gitu udah di Bali, saya sudah di Bali. Terus hari itu juga malam itu mama saya jatuh lalu patah kakinya, harus dioperasi. Waktu itu saya bingung, Tuhan apa lagi. Jadi Padahal baru sampai Bali ya ini? Baru sampai Bali, saya belum pulih, masih selesai, kondisinya belum selesai kemo dan radioterapi. Baru sampai
ya kira-kira 1 minggu lah gitu. Terus udah gitu memang adik saya bilang kamu nggak perlu sih untuk kesana, cuma mama saya itu begitu dekat sama saya, selalu ya menggantungkan pada saya, dan saya juga merasa sangat dekat sama mama, saya sayang. Terus ketika saya mendengar itu, saya pikir Tuhan harus bagaimana. Di satu sisi saya harus istirahat, saya membutuhkan, sangat membutuhkan ini. Di lain sisi mama saya sakit. Kalau dia di Australia, siapa yang dia mau isi mau kamar mandi bagaimana? Siapa yang bisa merawat? Siapa yang rasanya itu berkecamuk di dalam hati saya. Terus akhirnya dengan begitu bingungnya saya memutuskan oke, saya harus balik ke Sydney untuk menjaga mama saya. Dengan kekuatan yang terbatas, saya sampai di Sydney, saya langsung ke rumah sakit. Saya nyetir sendiri 1,5 jam gitu kira-kira perjalanan ke rumah sakit dan mama saya. Tiap hari PP itu. Iya, terus udah gitu saya memaksakan diri karena saya tahu mama saya butuh saya. Itu saya maksain benar-benar, tapi setiap kali naik mobil itu saya harus saya pikir Tuhan, saya nggak kuat, Tuhan saya nggak bisa ini, tolong mampukan saya, berikan saya kekuatan itu gitu. Jadi dengan berjalannya waktu itu, habis itu kan mama saya harus fisioterapi juga, fisioterapi yang harus ditungguin. Terus mama juga kadang-kadang kalau saya capek belum datang gitu, mana kamu nggak datang, kesian juga gitu. Terus kayak gitu, jadi saya bela-belain. Terus sampai suatu hari teman saya grup itu datang mengunjungi mama kan, tahu mama sakit terus kunjungan, terus dia tanya sama saya, kamu kok cepat amat sembuhnya, gimana, apa rahasianya? Saya juga kaget, saya sendiri tidak merasa itu gitu loh, karena ya memang keadaan harus mengharuskan saya bolak-balik ke sana di sini gitu. Padahal setelah kemo itu semua tulang-tulang itu sakit sekali. Jadi kalau dulu saya nggak ngerti, teman saya bilang katanya nanti kalau itu habis kemo itu bisa rasanya tuh kayak ditabrak. Baru saya ngerasain di situ sakit sekali, tapi ya karena kebutuhan itu saya paksakan diri. Terus saya bilang, kan dia tanya, memang kamu rahasianya apa? Apa yang menyembuhkan kamu? Katanya. Terus saya berpikir, mama saya yang menyembuhkan saya. Jadi saya di situ belajar bahwa karya Tuhan itu luar biasa. Kadang-kadang nggak bisa dipikir oleh manusia. Justru kalau saya mungkin di Bali aja diam-diam, mungkin saya lama proses penyembuhan. Tapi justru di sini saya dipaksa, haruskan untuk strive, untuk berjuang gitu ya. Tanpa terasa itu saya membuat diri saya bangkit, Sembuh. ya. Jadi betul memang untuk menolong diri sendiri, kita harus menolong orang lain dulu gitu. Jadi dengan menolong orang lain kita jadi terangkat. Itu karya Tuhan luar biasa. Jadi justru Tuhan itu sebetulnya mau menyembuhkan saya, tapi dengan caranya sendiri yang luar biasa. Lewat hal pahit. Iya, lewat yang pahit, yang tidak mengenakan. Itu Tuhan betul-betul buat suatu karya yang indah sekali. Indah. Kalau saya lihat yang pertama karena ketulusanmu sama mama ya, cinta itu juga menyembuhkan. Amin. Ya, cinta kamu sama mama, ketulusanmu
Itu yang menyembuhkan kamu juga. Yang kedua, kamu mengalihkan fokus dari badanmu yang sakit luar biasa seperti tertabrak truk itu. Kamu alihkan fokus bagaimana caranya nolong mama, gendong, nuntun. Kamu nyetir dengan kecepatan 110 itu 1,5 jam dalam kondisi yang kamu sendiri tidak fit. Karena fokusmu yang berubah, maka seluruh struktur kimia tubuhmu juga berubah. Kamu disembuhkan lewat yang memang tadi kamu ngomong, Tuhan yang mengatur semua. Apa? Istilah Inggrisnya blessing in disguise. Iya. Iya. Dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, justru Tuhan punya rencana yang indah. Jadi kamu betul-betul sembuh total karena cintamu sama mama. Sembuh total sih enggak, maksudnya Jauh lebih proses sehat ya. Proses waktu pulang ke Bali setelah mama udah meninggal, saya tinggal di Bali, itu juga masih proses. Pikiran saya masih ngawang. Masih ngawang. Belum kalah gitu. Belum nginjak ke bumi. Iya, lagi pula kan rambut masih jelek banget gitu. Terus belum ada percaya diri gitu. Tapi Tuhan begitu baik. Tuhan merangkai semua itu dengan luar biasa. Jadi pelan-pelan saya belajar untuk menjadi percaya diri lagi. Terus juga melalui berbagai hal ya, saya diarahkan oleh Tuhan. Jadi saya merasakan bahwa kalau dulu saya berpikir bahwa kita dengan cantik itu kan dengan rambut, dengan pakaian, dengan appearance kita ya. Tapi di saat itu saya karena tidak ada yang nggak ada daya tarik sekali sama, karena pikiran kita juga nggak di sana. Terus udah gitu juga semua sepertinya hancur, kulit gosong, terus udah gitu semua itu kayak terbakar gitu kan. Itu nggak enak sekali rasanya. Terus sudah gitu di sanalah saya belajar untuk ternyata kecantikan itu yang kita idam-idamkan bagi wanita ya, bukan hanya sekedar di luar, tapi kecantikan itu yang Tuhan inginkan adalah inner beauty dari dalam, di mana kita bisa membawa diri, kita bisa bersahabat dengan sekeliling, kita bisa bermanfaat, dan kita bisa mempunyai relasi yang indah dengan Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan bisa boleh kita resapi dan boleh kita pancarkan ke sekeliling kita. Itu yang saya lihat dari kamu. Setelah kamu ngalami lewat lembah yang curam itu, saya melihat kamu jauh lebih bersinar ya, lebih lepas, lebih happy. Terus malah kamu, kemampuanmu saya lihat sangat pesat naiknya ya. Jadi kamu bisa memimpin sebuah persekutuan doa istilahnya, atau kelompok doa ya. Kamu bisa mulai mendirikan, entah itu siapapun, pokoknya kenyataannya kamu yang mimpin di situ ya. Terus kamu bisa ngajar. Jadi saya merasa bahwa Tuhan memulihkan kamu ini. Kalau saya boleh ngomong, saya dulu sehat. Saya merasa cukup. Tapi dengan kejadian ini Tuhan merenovasi saya. Seperti saya kan suka berkebun, seperti kalau pohon itu mungkin udah bagus ya, tapi terus kalau kita potong, kita gunting-gunting, habisin, gundulin gitu istilahnya, dibuang semuanya, terus dikasih vitamin, pupuk, dia akan bertumbuh bunga. Jadi saya merasa bahwa Tuhan itu
membereskan saya melalui kejadian ini, melalui penderitaan itu. Tuhan membentuk dan memurnikan. Membaharui kamu total baru. Dulu saya orangnya yang suka khawatir, saya takut, saya tidak percaya diri. Terus saya merasa bahwa Tuhan mengambil semua itu, membuang ketakutan saya, membuang kecemasan saya, membuang ketidakpercayaan diri saya. Jadi pada saat-saat di mana saya begitu lemah, saya tidak berdaya, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau mau ini itu pun tidak bisa, tidak berdaya sungguh-sungguh. Kita mau apa? Saya mau apa? Mau marah? Mau kesel? Nggak bisa. Itulah sampai saya di titik itu di mana saya harus melihat bahwa sebetulnya ketakutan saya, kekhawatiran saya, ketidakpercayaan diri atau segala macam perasaan itu sebetulnya is not important anymore. Tidak penting lagi ketika kita tidak berdaya, ketika kita di titik terendah kita. Kamu mau apa? Kalau mau marah pun tidak akan mengubah semuanya. Jadi sekarang saya berpikir, kalau ada masalah, kalau ada apa, saya lebih lega karena saya merasa sejelek-jeleknya apa sih? Sejelek-jeleknya adalah kita mati. Kan semua orang harus mengalami kematian itu. Tapi Tuhan itu begitu baik pada saya. Kalau kita semua suatu hari pasti harus mati, tapi Tuhan memberikan saya backer yang lebih kuat, yang lebih keras, supaya saya itu bangun. Ini loh waktumu. Jadi selagi kita masih ada waktu, sekarang saya merasa bahwa untuk apa cemas, untuk apa takut, untuk apa kesal. Ya memang sih masih ya, kadang-kadang namanya manusia. Cuma saya berpikir lagi, paling jelek sekali kita nggak bisa apa-apa, kita mati. Dan ketika saya sekarang diberi nafas, saya bisa nafas. Pada saat itu saya sesak nafas, saya masih bisa tersenyum, masih bisa merasakan, oh ini manis, oh ini asin dan pahit. Pada saat itu hambar sama sekali, dimana saya masih bisa kuisi sekarang. Tapi dulu habis operasi saya untuk kuisi aja perjuangan itu. Jadi semua itu Tuhan pulihkan, semua itu Tuhan berikan kelengkapan. Jadi kalau saya merasa bahwa dulu saya sebagai ciptaannya, tapi ada titik-titik di mana kekurangan saya, di mana ada yang jelek, itu dipangkas oleh Tuhan. Tuhan memperbaharui itu. Memang sampai saat ini saya masih banyak sih kekurangan, cuma saya berusaha selagi masih ada waktu. Selagi masih ada waktu, saya ingin menggunakan dengan sebaik-baiknya. Itu ya berusaha olahraga, terus berusaha untuk enjoy ya, menikmati hari yang Tuhan beri. Menikmati itu bukan harus sesuatu yang mahal, kadang-kadang sesuatu yang simple aja. Saya sekarang lagi senang berkebun, naik sepeda, itu sudah enjoyment yang luar biasa. Terus berdoa, membangun relasi dengan Tuhan, karena saya tahu bahwa suatu hari nanti saya dipanggil. Kalau dipanggil, aku mau cari siapa? Kalau saya sekarang nggak mau membangun relasi, kalau saya nggak kenal Tuhan dengan lebih baik, nanti waktu itu siapa yang ada di sana? Itu yang saya pikirkan. Jadi sekarang semasa saya masih diberi kemampuan, saya ingin
membangun relasi itu dengan Tuhan, yaitu dengan doa, kita mencari kehendak Tuhan dengan firman-Nya. Terus ya kita berusaha hidup sehat sewajarnya, gak usah takut. Terus olahraga, Lagi seneng bersepeda. iya, jadi happy. Ya itu hanya bisa usaha kita ya, tapi semua itu adalah Tuhan yang mengatur gitu lah, Tuhan yang merencanakan. Kita ini cuma alat sebagai ciptaannya yang kita nggak tahu kapan kita dipanggil. Luar biasa ini. Saya dulu kenal kamu pertama kali kan waktu saya mau menikah dengan Ed, ya. Saya kenal sama Pak Peter duluan. Kemudian kami dikasih hadiah boleh bulan madu di hotelnya Pak Peter. Saya mengenal kamu dari jauh. Edward cuman ngomong tuh, lo istrinya Pak Peter. Saya bilang, gila cantik sekali. Sudah cantik, lembut, hatinya baik. Terus Pak Peter begitu care sama kami orang-orang kecil juga. Pak Peter begitu care. Jadi saya merasa, wih Tuhan, kamu tuh hebat sekali. Jadi saya malah melihat kemuliaan Tuhan. Saya bilang, Tuhan saya itu begitu luar biasa mulia. Dia menciptakan kamu dengan begitu. Kalau istilah saya, maaf ini ya, saya masih muda waktu itu. Istilah saya sempurna. Kalau istilah saya, paketnya lengkap. Itu istilah saya dulu. Terima kasih. Jadi saya merasa, wow gitu. Dan ternyata setelah kamu sharing, saya juga merasa batinmu itu juga indah. Nggak cuman apa yang saya lihat fisikmu. Dan kebetulan maaf, mungkin ya kamu hidup yang menurut saya Tuhan itu memberi kamu satu keamanan. Ini mata dunia ya, aman secara finansial, kamu begitu aman gitu ya. Jadi saya melihat, justru saya melihat kemuliaan Tuhan, kok ada ya, Tuhan itu menciptakan paket itu lengkap gitu. Dan thank you kamu mau sharing dengan saya, walaupun ya menurut kacamata saya kan kamu begitu sempurna gitu. Kalau kamu mau datang ke tempat ini, saya sangat merasa berharga. Saya merasa saya senang dapat sharing kamu ini. Kamu bisa lewati masa-masa kritis, masa-masa yang tidak semua orang bisa lewat, dan kamu menyikapi dengan baik. Artinya yang saya tahu ini ya, sorry kalau salah, sekarang ini saya lihat kamu terus belajar segala hal. Entah itu kitab suci, entah itu doa, entah itu apalah, kamu haus, semuanya kamu pelajarin. Ada romo-romo yang baik, romo-romo yang bermutu dengan pengajarannya, dan kamu selalu ikutin itu. Dan menurut saya luar biasa. Apa yang kamu omongkan bahwa hidup ini adalah kesempatan, itu kamu lakukan. Berkat kemurahan kasih Tuhan aja yang boleh saya terima. Kak, sebelum kita mengakhirin ini, kalau misalnya di luar sana kan mungkin ada beberapa teman kita, saudara kita atau siapapun itu yang mungkin mereka sedang dalam masa di bawah sekali kayak kamu alami, tidak berdaya dan tidak tahu harus apa sih yang ingin kamu sarankan sama mereka gitu. Kalau saya yang ngomong kan, ya Bu Linda nggak ngalami seperti yang kami alami, dimana fisik kami betul-betul tidak berdaya dan dihancurkan seperti itu. Semua keindahan seorang perempuan habis. Apa sih yang kamu mau omong sama mereka gitu, supaya mereka mungkin merasa ini loh orang yang sudah ngalami gitu. Nggak berarti kan nggak bohong karena dia sudah lewat gitu. Mungkin kamu bisa ngomong sepatah dua patah kata. Apa ya? Kita hidup itu
Kamu boleh lihat mereka. Sepeda. Kita hidup itu karena saya senang naik sepeda sekarang. Di kayu aja, mengayuh. Kadang-kadang kita nggak tahu hidup itu bagaimana. Kadang-kadang kita harus melewati lembah yang ke atas, yang ke bawah. Tapi kita tahu bahwa Tuhan tidak akan mencobai melebihi dari kemampuan kita. Dia akan memberikan pertolongan kalaupun kita harus melewati hal-hal yang tidak enak, sakit, penyakit, kesulitan, penderitaan, atau apapun itu yang kita alami. Jangan khawatir bahwa Tuhan ada di samping kita. Dia juga senantiasa memberikan pertolongan itu. Seperti seorang orang tua yang mau anaknya sekolah, dia pasti memberikan alat-alat tulis dan apa yang dibutuhkan. Jadi Tuhan pasti akan memberikan apa yang kita butuhkan. Cuma yang Tuhan mau adalah kita setia, kita tetap mengayuh. Mungkin kita harus pikul salib. Salib itu kita pikul aja, karena Tuhan Yesus juga setia. Meskipun harus menderita untuk kita, tapi dia terus memanggul salibnya menuju Golgota. Dan kita percaya kalau kita harus menjalani sesuatu yang tidak enak, panggullah salibmu, tetap berjalan terus setia. Kadang-kadang pada saat kita sakit, kita udah gak bisa mikir lagi. Teorinya bahwa ada herbal, ada begini-begitu. Pada saat ketika kita mengalami, kita udah gak bisa mikir lagi. Kita hanya bisa berserah kepada Tuhan. Berserah, Tuhan tolong, sekarang ambil alih. Engkau yang mengemudikan. Karena aku tidak tahu harus bagaimana. Itu buat yang sakit, yang menderita. Sedangkan kalau yang sehat juga buat yang teman-teman yang sehat ya. Selagi kita masih bisa bernafas, selagi kita masih bisa punya tenaga, kaki diberikan, kekuatan ya, lakukanlah yang terbaik. Karena kita nggak tahu, mungkin besok, mungkin kapan kita tidak bisa lagi. Dan ingat, kalau kita sehat, di luar sana banyak orang sakit yang membutuhkan kita. Pada waktu saya sakit, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang baru saya kenal itu, dengan begitu rajinnya, dengan mencari buat jus, buat makanan sehat ya, 5 unsur sehat itu. Dia sampai cari itu, Leslie teman saya, dia sampai cari itu dan bikin untuk saya, untuk kesehatan, supaya saya boosting energi. Dia cari itu, terus ada yang buatin jus Santi namanya, itu luar biasa. Jadi saya merasa bahwa ketika saya sakit, saya tidak sendiri, tapi Tuhan menyertai dengan pertolongan orang-orang ini gitu, angel-angel yang memberikan saya obat, memberikan ini itu. Jadi ketika kita sehat, jadilah angel Tuhan, jadilah malaikat-malaikat Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan. Jadinya kita bisa memanfaatkan hidup ini, karena kita nggak tahu kapan Tuhan akan panggil kita, kapan waktunya kita tidak tahu. Saatnya semua akan tiba nantinya. Terima kasih. Thank you so much. Thank you banget teman-teman. Mendengar cerita dari Nirmala, saya ingat sebuah kisah di Alkitab tentang Ayub, di mana semua diambil. Apa yang menjadi kebahagiaannya, kebanggaannya, satu persatu diambil. Dan ketika Nirmala cerita bagaimana dia mengalami kemo, sampai dia berdoa, kalau Tuhan berkenan tolong rambutnya jangan rontok dan
dihabisin juga, kulitnya jadi hitam terbakar. Apa yang menjadi kebanggaan seorang perempuan sudah nggak ada. Ternyata lewat peristiwa itu dia dipulihkan, dan seperti Ayub diberikan 100 kali lipat ganda dari yang semula. Itu yang saya lihat dari Nirmala. Dia nggak hanya dipulihkan kecantikannya, tetapi juga dipulihkan spiritualnya yang luar biasa, yang bisa menjadi berkat buat banyak orang. Dia ngajar anak-anak, dia juga ngajar ibu-ibu tentang doa dan sebagainya. Thank you teman-teman sudah mendengarkan sharing kami. Semoga sharing ini memang benar-benar bisa menjadi berkat dan meneguhkan banyak orang, khususnya bagi teman-teman yang saat ini mungkin sedang menderita dan tidak berdaya. Tuhan akan memulihkan kita semua. Amin. Shalom. Thank you banget. Terima kasih Linda. Thank you teman-teman. Kesempatannya. Luar biasa sharingnya, Terima menjadi kasih, berkat Tuhan Yesus. khususnya buat saya. Bagi teman-teman yang mungkin nggak jelas, ini saya tunjukkan, ini adalah Bunda Maria, pengurai simpul masalah. Mungkin bagi teman-teman yang berdevosi kepada Bunda Maria, mungkin bisa mencari tahu lebih banyak lewat internet atau apapun tentang Bunda Maria pengurai simpul. Ada novena. Ada novenanya juga. Oke, thank you.